Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardata Falevi dengan NIM 3 digit terakhir 050. Saya berasal dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol PID motor prediksi dengan Simulink. Pertemuan 11 tugas 9 mata kuliah praktikum dasar sistem kontrol. Kita lihat aja. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami hubungan antara PWM dan kecepatan motor DC, lalu membacanya dengan sinyal encoder di Simulink, lalu integrasi MATLAB, Simulink, Arduino untuk sistem kontrol real time, dan membuat dan mendemokan kontrol PID speed dan posisi untuk kali ini. Lalu konsep dasar komponennya adalah motor DC adalah itu konsepnya mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau putaran. Lalu ada PWM atau pulse width modulation, teknik yang mengatur kecepatan motor dengan mengubah lebar pulsa sinyal tanpa mengubah tegangan supply. Lalu ada encoder. Ini adalah sensor untuk membaca kecepatan dan arah putaran motor menggunakan encoder 2 pin. Jadi nanti kita akan seperti percobaan sebelumnya kita akan melihat forward reverse untuk motor DC-nya ini, yaitu berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam. Lalu ini blok Simulink dan alur sistem. Blok utamanya kita pakai PWM, output bloknya itu mengirim sinyal ke Arduino. Lalu encoder read block ini membaca pulsa balik atau feedback. Nah, alur kerjanya nih Simulink mengirim PWM, lalu Arduino menggerakkan motor. Lalu encoder akan mengirimkan pulsa dan Simulink akan membaca kecepatan. Lalu PID akan menghitung error, set point, dan feedback. Lalu ini adalah penanganan data sensor MATLAB function. Ini kita nanti akan memakai fungsi dari MATLAB, itu nanti ada function block. Nah, function blocknya kita akan isi dengan ini. Fungsinya NaN to zero. Tujuannya ini kita mengubah nilai NaN atau not a number menjadi 0. Jadi pentingnya fungsi ini adalah saat simulasi baru berjalan, data encoder mungkin belum terbaca atau none. Jika masuk ke PID, sistem akan error. Makanya fungsi ini menjaga kestabilan sistem saat startup. Lalu percobaan satu ini akan PID speed control. Targetnya adalah mengontrol kecepatan putaran motor. Nah, ini parameter grafiknya, set point SP, kecepatan yang diinginkan, speed, kecepatan aktual atau feedback, error selisih SP dan speed, PD output, sinyal PWM, dan hasil koreksi. Kita blok diagramnya kita menggunakan feedback kecepatan atau speed hasil dari data encoder dibagi delta time. Lalu percobaan kedua, PID position control. Nah, targetnya kita mengontrol posisi atau sudut motor berhenti. Perbedaan utamanya, feedback yang digunakan adalah nilai akumulasi encoder, bukan kecepatan atau speed. Nah, parameter grafiknya set point, posisi target atau angka encoder. Encoder, posisi aktual saat ini. Error, seberapa jauh motor dari target. Nah, ini pengaturan parameter PID-nya. Tuning PID-nya kita mengatur nilai KP, KI, dan KD menggunakan slider gain saat simulasi berjalan nantinya. Lalu KP atau proporsional ya, merespon cepat. KI integral menghilangkan error steady state, anti wind up aktif. KD atau dari derivatif meredam osilasi atau getaran atau noise-nya itu ya teman-teman. Lalu saturation dan output dibatasi jadi dari minus 255 sampai dengan 255 sesuai dengan spesifikasi PWM Arduino. Oke, mungkin sekian untuk PPT-nya. Kita akan lanjut ke simulasinya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita untuk memulai dari ini ya. Simulasi itu sendiri kita akan membuat. Oke, harusnya kita memakai blok-blok yang sebelumnya, yang file-file sebelumnya itu yang blok parameter dan encodernya itu, tapi kita akan di sini saya akan mengasih tahu aja lah dari praktikum yang ini aja dulu. Nanti kalian kalau pengen mensimulasikannya secara langsung bisa lihat file-file sebelumnya juga. Tapi ini harusnya mereka digabung, tapi saya akan pakai cuman ngasih tahu cara bagaimana buatnya yang ini aja ya teman-teman. Jadi pertama kita butuh goto, lalu kita konstan. Nah, sekarang kita butuh slider. Oke, sini teman-teman, sambungkan dulu. Ini kita kasih nama speed SP aja. Lalu ini kita kasih nama ini dulu, connect. Oke. Dan ini minimumnya kita minus 600 hingga 600.
Oke, ya harusnya diganti nama set point value. Sebentar saya cari tahu dulu gimana cara ngubahnya. Nggak usah diubah teman-teman, kita sambungin sini aja udah. Sambungnya konstan ke SP. Lalu nanti kita butuh slider juga. Sebentar teman-teman. Nah, ini nyambungnya di sebentar. Jangan makin berarti. Kita buat baru. Nah, kita butuh 3 yang baru. Oke, ini kita biarin dulu. Nanti ini kita buat PID nya teman-teman ya, untuk kontrol PID nya. Oke, lalu ini kita ambil. Oke, kita butuh sum. Kita taruh ini, kita ubah menjadi plus minus. Nah, lalu kita butuh error teman-teman. Butuh. Nah. Oke. Bukan ini teman-teman. Lalu kita butuh divide. Oke, kita butuh sekarang parameter blok. Bukan parameter blok. Sebentar teman-teman, saya cek dulu namanya. Blok parameter sama aja sih. Loh. Bukan yang ini harusnya ya. Sudah teman-teman, saya cek dulu ya. Itu teman-teman, ternyata namanya saturation bukan blok parameter ya. Lalu kita ini ubah menjadi proporsional. Nah, jika sudah, kita butuh foto lagi. Ini kita kasih nama P untuk proporsional ya aslinya. Kita persingkat aja menjadi P. Oke, lalu kita butuh nilai konstan. Ini konstan ini kita kasih nama KP. Nah, KP ini kita sambungkan ke sini. KP value-nya kita set dari 0 hingga 2. Oke, double klik, kita konekkan. Oke, jika sudah, lalu kita akan merakit lagi teman-teman, soalnya banyak ini. Ini biar enak dilihatnya. Oke, lalu kita akan menyambungkan ini, kita ambil delay, lalu MATLAB function. Bukan ini. Apa itu namanya sebentar teman-teman ya? Cek dulu. Iya, MATLAB function salah. Harusnya nggak ada E-nya ya, nggak ada H-nya. Nah, ini MATLAB function. Ini nanti kita akan isi dengan persamaan tadi yang di PPT, teman-teman. Nanti kita bisa lihat, nanti saya tunjukkan lagi teman-teman. Oke, lalu kita akan menambahkan
divide, lalu kita ubah menjadi bagi-bagi teman-teman ya. Nah seperti ini. Lalu seharusnya kita butuh delta time dari yang sebelumnya, yang di atasnya. Tapi karena saya menggunakan file baru, karena biar nggak nge-lag teman-teman, misalnya kalau kita pakai file lama itu akan banyak banget rangkaian sebelum-sebelumnya, jadi akan nge-lag. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau, silahkan komen. Kita akan buat baru seolah ini ada di sini teman-teman ya. Yaitu kita butuh delta time. Sebenarnya kita butuh 2. Kita ambil 2 sini teman-teman. Nah, ini kita biarin aja. Oke, di sini teman-teman. Dimana ini kita harus menjamurkan terlebih dahulu. Ini sangat banyak teman-teman, jadi disimak dengan baik. Kalau mau ubah menjadi 1. Oke, ini nanti terakhir ya. Lalu ini kita akan sambungkan ke sini. Oh nggak bisa ya, kita ini sambungin sini dulu. Lalu ini kita sambungkan ke sini. Nah, lalu delta time ini dia akan masuk ke sini. Nah, tuh. Lalu kita butuh konstan lagi teman-teman. Kita sebutin lagi. Kita butuhin di sini. Lalu ini kita sambungkan ke sini. Lalu ini ke sini. Ini kita ubah menjadi KI atau buat PID, I-nya proporsional integral ya itu. Sambungkan di sini. Oke, dikonekkan. Nah, KI value ini buat nanti, ini buat derivatifnya teman-teman. Nah, ini integral kita butuh ini lagi. Oke teman-teman, lalu kita butuh namanya goto juga, tapi nanti aja. Kita sambungin dulu ini. Ini kita yang dari sum akan ke speed ya teman-teman. Kita akan buat, harusnya dari atas juga ya teman-teman. Dapat kita ambil anakan, kita harus memakai speed sih teman-teman, walaupun emang nggak ada. Harusnya di atas, kita ambil juga dari atas ya, nggak apa-apa. Nah, ini kita konekkan ke speed. Seperti ini dulu. Ntar teman-teman ganggu banget loh. Oke, seperti itu dulu. Nah, lalu kita akan membuat untuk derivatifnya. Nah, ini delta time tadi ada 1, 2 doang. Nah, ini di sini. Lalu ini kita sambungkan ke sini. Nah, ini arrow kita sambungkan di sini. Oke, betul. Lalu untuk delay kita akan kita ini dulu. Ini bagi kurang. Loh. Nah, ini pakai sum teman-teman, bukan pakai divide. Maaf. Oke.
seperti itu teman-teman. Kita taruh sini dan kita akan kita akan mengambil kali bagi. Mohon maaf teman. Oke, kita sambungkan dulu Z-1, lalu kita akan mengambil ini, lalu kita ambil konstan lagi. Nah ini kita kasih nama apa, KD. Oke, ini kita akan sambungkan di sini KD value. Nah, jika sudah, ini kita sambungkan di sini. Lalu yang ini kita sambungkan di sini. Dan sekarang kita perlu ya ini. Kita kasih nama derivatif teman-teman. Oke. Sekarang kita akan membutuhkan banyak goto teman-teman. Ini yang P, nah kita tarik. Set. Oke, ini yang P juga. Ini kan sudah bentuk. Nah, kita taruh sini. Kita butuh yang namanya sum ya teman-teman. Kita butuh 3 karena bakal ada 3 input, yaitu PID-nya itu sendiri. Yang ini kita sambungkan di sini. Oke, lalu yang ini kita butuh untuk PID untuk integral. Kita deketin dulu. Nah, ini. Lalu kita akan mengambil ini ya. Ini akan disambungkan di sini. Lalu kita butuh lagi untuk yang di sini. Kita apa namanya? Ya betul. Untuk D. Lalu ketika yang D kita ambil ini ya. Nah, kita taruh di sini. Jika udah semua, ini kita kasih nama PID output. Ini optional ya teman-teman, tapi biar lebih kelihatan bagus. Lalu ini akan kita beri goto, yaitu PID, gabungan dari semua output ini teman-teman, PID. Nah, berdekatan. Oke teman-teman, seperti itu teman-teman untuk rangkaiannya. Sebentar saya cek lagi, takut salah error. Nah sudah benar teman-teman, sesuai di PPT, sesuai yang diarahkan juga. Nah ini slider ini yang digunakan untuk mengatur kecepatan dari masing-masing nih teman-teman. Ini untuk mengubah nilai SP nya, lalu ini untuk KP nya, KP value ini masih teman-teman ya, proporsional. Lalu ini untuk integral, dan ini untuk derivatif teman-teman. Nah untuk hasil grafiknya sendiri saya akan menunjukkan dokumentasi selama saya praktikum di lab tersebut. Kita akan melihatnya. Oke, ini. Oke, terlihat ya. Nah, ini untuk percobaannya. Sebentar. Ini untuk percobaan pertama. Saya cek dulu outputnya itu apa. Ini speed ya, sebentar. Soalnya nanti percobaan kedua kita akan menggunakan encoder teman-teman. Hasil yang di samping ini cuman beda ini doang. Ini speed. Nah berarti udah bener, ini percobaan pertama. Kita ubah set point value, maka dia akan berubah. Oh ya teman-teman, sebentar, kita lupa membuat lupa membuat untuk melihat grafiknya sendiri teman-teman ya. Oke, untuk yang pertama ini kita butuhnya namanya ini
tadi tuh di sini. Kita lihat yang berubah di sini kan, berarti yang pertama kita akan mengubah yang SP encoder ini. Kita langsung aja. Yang pertama kita butuh dari SP itu sendiri. Lalu kita butuh encoder. Maka ada encoder di sini. Oh iya, MATLAB function ya. Nah, untuk MATLAB functionnya teman-teman bisa di copy aja dari saya. Function none to zero ini saya langsung copy ya teman-teman biar kalian bisa lihat. Nah ini nanti bisa di copy aja ini. Function y sama dengan none to zero atau angka yang tidak itu mengubah nilai none menjadi 0. Jika u sama dengan none, maka y sama dengan 0. Jika u angka normal, maka y sama dengan u. If is non u, y sama dengan 0, else y sama dengan u. Berarti jika is non u, y sama dengan 0, lainnya else atau angka normal maka y atau u, y sama dengan u. Oke. Dia none to zero, teman-teman silahkan di copy aja teman-teman. Kita balik ke video tadi. Dia untuk melihat yang pertama ini. Grafiknya akan seperti itu. Sebentar saya bikin dulu tuh rangkaian untuk ngecekin grafiknya juga. Kita butuh error, ini outputnya error. Oke, di sini. Ada di sini, lalu kita butuh outputnya speed juga. Salah satunya, harusnya yang di copy. Lalu kita butuh encoder. Itu harus ambil dari atas. Nanti kita buat aja sini. Gotonya. INC atau encoder. Dan di copy. Kita ini. Nah, lalu kita butuh display. Kita butuh 4 display teman-teman, karena ada 4 juga ini outputnya. Inputnya. Kita sambung-sambungin dulu teman-teman. Oke, jika udah kita butuhin namanya scope. Nah, scope ini agak tricky teman-teman ya buat ngambilnya. Oke, di sini, lalu ini di sini, jadi di sini. Oke teman-teman, yang penting kita menyambungkan dari semuanya itu. Nah, sini. Nah, oke, seperti ini. Nanti dia di run akan menunjukkan ini ya. Lalu untuk percobaan kedua kurang lebih sama, tapi ini kita ubah, sabar, kita copy dulu. Oke, percobaan kedua kita akan menggunakan ini tuh. Ini adalah P. Lalu ini seperti apa teman-teman? Ya betul, I. Dan ini adalah D. Dan ini gabungan dari ketiga itu PID. Oke, ini untuk yang kedua teman-teman, kurang lebih sama. Oke teman-teman, jadi ini untuk percobaan hardware-nya itu ya. Motor terlihat sebagai kriteria untuk video teman-teman. Seperti yang kita kata-kata, ini motor grafik yang sebentar saya cek dulu. Nah ini dia.
Ini grafik yang percobaan kedua tadi teman-teman. Untuk yang motor ya akan beroscilasi terus menerus di antara dua set point, dan key pointnya sudah kita tentukan. Saya menunjukkan ini untuk hasil percobaan, dan karena hasil untuk dokumentasi dari praktikum ini juga yang mengharuskan kita untuk melihatkan motornya atau hardware teman-teman. Nah seperti itu teman, motornya akan terus berjalan atau berputar. Nah seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba lihat lagi untuk hasil grafik teman-teman. Oke, kita lihat. Oke teman-teman, jadi ini untuk grafik-grafiknya. Jadi untuk grafik pertama ini adalah yang seperti ini teman-teman. Nah yang seperti ini. Ini grafik pertama nih kayak hasil akhir atau input dan output. Ini apa yang terjadi jika kita memberikan pemerintah atau garis kuning ini, kuning dan merah, untuk mengubah posisi kecepatan ke arah negatif dan turun ke bawah. Responnya adalah garis hijau untuk respon encoder yang mencoba mengejar perintah tersebut. Jadi karena garis hijau mengarah tertitik, berarti sistem PID kamu berjalan dengan benar teman-teman. Jadi untuk mengejar apa sih namanya, untuk jadi kayak mengejar target yang kita sudut yang kita inginkan, seperti di sudut misal di 0,2, jadi di grafik dia akan langsung ke turun atau naik di 0,2 sesuai yang kita mau. Jadi secara mendadaknya teman-teman ya, jadi kecepatan posisinya ini ya kita ubah ketika misal dari dia kecepatan minus 1 atau posisi tertentu. Jadi garis yang ikut ini adalah actual speed atau position yang dibaca oleh encoder. Ini kemungkinan terjadinya karena adanya inersia pada motor dan proses kalkulasi PID untuk mengejar target tersebut teman-teman. Lalu untuk gambar yang kedua ini adalah sinyal tracking atau referensi teman-teman. Oke, sinyal tracking ini yang ini teman-teman. Nah, sinyal tracking ini maksudnya adalah berkaitan dengan pembacaan encoder atau pengujian PID speed atau posisi. Jadi penjelasannya adalah dalam percobaan kontrol ini, gelombang segitiga ini saya digunakan sebagai input atau uji atau triangle wave set point. Tujuannya adalah untuk menguji apakah PID controller mampu membuat motor berakselerasi atau naik dan berdeselerasi turun secara linear dan mengikuti garis tersebut. Ya grafik ini rapat dan tinggi. Ini bisa mempresentasikan data mentah, yaitu pusat encoder yang berputar secara cepat. Namun dalam konteks tugas PID ini lebih mungkin adalah grafik performance tes atau set point melawan aktual dalam bentuk gelombang segitiga teman-teman. Lalu ada grafik ini adalah grafik sinyal PWM. Ini adalah implementasi langsung dari blok diagram atau atur PWM. Ini kita di minus 255 sampai 255 dan kita mengganti arah putarnya. Jadi ini grafik atas adalah merah teman-teman, merah atau oranye lah kalian bisa lihat, adalah sinyal yang dikirim ke pin PWM yang kelima saat sinyal aktif atau ada pulsa saat motor didorong ke arah depan atau positif. Lalu grafik bawah ini kebalikannya itu adalah reverse untuk ke arah berlawanan arah jarum jam. Nah, ini grafik ini menunjukkan sistem sedang melakukan switching arah atau menjaga posisi atau holding torque dan memberikan pulsa bergantian atau satu arah saja tergantung nilai error dari PID. Lebar pulsa yang berubah ini bakal beda-beda dari perhitungan KP, KI, dan AKD untuk menjaga kecepatan atau posisi motor agar sesuai dengan set point teman-teman. Oke, mungkin itu ya penjelasan dari untuk grafiknya dan tutorial dari saya teman-teman untuk praktikum ini. Untuk video ini cukup sekian, mungkin terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.